Baik, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan solusi dalam permasalahan KAI. Di sini kelompok kita terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada Damar Novanda Widodo dengan NPM terakhir 72, dan saya sendiri Yayin Muhammad Zabar Zaidi dengan NPM terakhir 08, dan Muhammad Gianlugi Fabiano dengan NPM terakhir 088. Yang keempat Abdurrahman Ahmad Asidik dengan NPM terakhir 122, dan yang terakhir Vena Magda Misel Yuliantik Kawayar dengan NPM terakhir 039. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, solusi dalam permasalahan KAI. Nah, di sini kita mengambil dari permasalahan KAI Gedangan atau perempatan Gedangan. Perempatan atau persimpangan Gedangan Sidoarjo merupakan salah satu titik kemacetan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya oleh warga Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya, dan juga sekitarnya. Lokasinya yang berdekatan dengan perlintasan rel kereta api serta berada pada jalur jalan raya utama yang menghubungkan antara kota Sidoarjo dengan kota Surabaya dan sekitarnya, juga menyebabkan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi kemacetan menjadi semakin parah ketika ada sebuah kereta yang lewat terus palangnya ketutup, tetapi posisi saat kita mengarah ke yang palang kereta tersebut adalah lampu hijau. Nah, itu sangat-sangat kacau, chaos sekali biasanya, apalagi kalau jam-jam sore. Oke, latar belakang ke permasalahan ini ada 3, yakni kemacetan parah yang seperti saya katakan tadi. Perempatan Gedangan Sidoarjo terletak dekat dengan perlintasan KAI dan jalan utama. Kemacetan parah terjadi terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Yang kedua, palang lampu tidak sinkron. Nah, ini kayak palang lampu kereta api yang tertutup dengan lampu jalan yang perempatan Gedangan tadi itu tidak sinkron. Biasanya lampunya udah hijau tapi palangnya baru nutup. Nah, ini akan sulit ya, ada yang warga nerobos lalu lintas, terus pokoknya chaos banget kalau sore. Yang terakhir, tidak ada monitoring antara lampu. Nah, kayak yang kedua tadi, nggak ada kayak sinkronisasi antara palang kereta dan lampu perempatan jalur tersebut. Lanjut. Solusi. Nah, solusi apa yang cocok buat masalah ini? Nah, ini yang kita pilih adalah sistem traffic light otomatis terintegrasi pada palang kereta api. Jadi kayak gini, sistem ini berjalan dengan menghubungkan lampu lalu lintas dengan sensor kedatangan kereta. Contohnya ada yang di sini, sensor mendeteksi kereta, lalu lampu berubah menjadi warna merah, palang menutup otomatis. Nah, setelah palang menutup otomatis, lanjut monitoring hitungan mundur. Kayak berapa lama waktu kereta itu jalan dan berapa lama waktu palang itu akan tertutup secara sempurna. Yang terakhir, kereta melintas. Nah, dengan adanya informasi tersebut, maka dapat mengurangi kebingungan, mempersiapkan kendaraan untuk berhenti dan menghindari penumpukan pada area rel. Jadi biasanya kan nggak ada yang tahu nih kapan akan kereta lewat dan kapan kereta akan lanjut sampai selesai. Nah, biasanya warga-warga itu nerobos, jadi kayak bikin macet, numpuk-numpuk di rel kereta. Keretanya mau lewat, ada sinyal berhenti dari pos penjagaan kereta tersebut, jadi keretanya agak lambat. Nah, itu akan turun lagi setiap hari, makanya macetnya numpuk. Kalau gini kan agak enak, jadi ada sinyal bolak-balik dari kereta dan lampu perempatan. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Damar Novanda. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi dari sistem ini. Sistem ini diimplementasikan dengan beberapa instrumen. Yang pertama adalah dipasangnya sensor kereta yang berupa inframerah atau sensor-sensor lain yang dipasang di kedua sisi, di kiri dan kanan
rel sebelum perlintasan. Data dari sensor tersebut akan dikirim ke controller utama untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah instrumen pengendalian lampu. Controller akan terhubung ke lampu lalu lintas pada seluruh sisi perempatan, lalu akan mengubah lampunya otomatis menjadi merah saat kereta akan melintas. Yang ketiga adalah palang otomatis. Palang bekerja sinkron dengan lampu. Ketika palang tertutup, lampu akan otomatis berwarna merah. Lalu ketika palang terbuka, akan otomatis lampu berubah menjadi warna hijau. Yang keempat adalah hitungan mundur. Terdapat sebuah layar pada seluruh sisi perempatan yang menampilkan kapan palang akan ditutup. Misal palang akan ditutup dalam 30 detik, dan juga akan menunjukkan estimasi palang akan terbuka, yaitu misal estimasi terbuka 2 menit lagi kepada pengguna jalan. Lalu yang kelima adalah CCTV monitoring. CCTV akan memantau kondisi lalu lintas, merekam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan juga mengirim data ke pusat untuk kontrol dan juga evaluasi. Ini kami menentukan variabel input dan output yang digunakan sistem traffic light otomatis terintegrasi dengan palang kereta api. Terdapat 3 variabel input, yaitu input K sebagai sensor kereta, nilai 1 berarti terdeteksi, dan nilai 0 berarti tidak ada kereta. Lalu P sebagai status palang. Nah, status palang ini jika menunjukkan nilai 1 maka palang tertutup, jika nilai 0 maka palang terbuka. Lalu input T ini digunakan untuk penghitung waktu. Jika nilainya 1 maka timernya aktif, dan jika nilai 0 timer tidak aktif. Sedangkan output yang dihasilkan sistem terdiri dari L, yaitu lampu lalu lintas, M itu untuk lampu merah, H itu untuk lampu hijau, W untuk warning, dan I adalah indikator izin kereta untuk melintas. Nah, pada slide ini juga output beserta implementasi logika dan rangkaian kombinasionalnya. Rangkaian logika bekerja berdasarkan kondisi dari sensor kereta dan status palang serta timer untuk menghasilkan keputusan secara otomatis. Sebagai contoh, jika sensor mendekati kereta, maka nilai K sama dengan 1. Sebaliknya, jika tidak ada kereta yang terdeteksi, maka lampu hijau menyala sehingga kendaraan bisa melintas dengan seperti biasanya. Dengan menggunakan gerbang logika N atau NOT seperti yang terlihat pada diagram ini, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis tanpa campur tangan operator. Oke, kita masuk ke materi desain rangkaian sekuensial yang berisi tentang penentuan variabel input, output, dan variabel stage. Yang pertama yaitu variabel sistem, memiliki 4 isian, yaitu yang pertama sensor kereta. Sensor kereta akan mendeteksi kedatangan kereta sebelum perlintasan. Yang kedua yaitu status palang, untuk mendeteksi posisi palang perlintasan kereta api. Yang ketiga yaitu timer atau waktu, yang berfungsi untuk sinyal dari counter yang aktif saat palang akan menutup atau terbuka. Yang terakhir yaitu izin kereta lewat, dengan membaca kondisi lampu lalu lintas jalan raya ketika lampu jalan merah, kendaraan sudah berhenti sehingga kereta aman untuk melintas. Yang kedua yaitu output system, yang berisi lampu merah akan aktif saat kereta terdeteksi dan palang akan tertutup. Yang kedua yaitu lampu hijau akan aktif hanya saat tidak ada kereta dan palang terbuka.
Yang ketiga yaitu warning atau peringatan menampilkan hitungan mundur, buka atau tertutupnya palang kepada pengguna jalan. Selanjutnya yaitu variable stage. Pada perancangan ini digunakan 3 variable stage yaitu H2, H1, dan H0 untuk merepresentasikan beberapa kondisi jalan. Selanjutnya yaitu tabel alokasi stage dan pengkodaan literal biner yang bisa dilihat pada tabel sebelah kiri. Ada tabel alokasi stage. Untuk normal tidak ada kereta terdeteksi, palang terbuka, kondisi lalu lintas normal. Untuk deteksi kereta terdeteksi sensor, sistem mulai memberi peringatan kepada pengguna jalan, dan seterusnya. Dan di samping sebelah kanan ada pengkodaan literal biner atau semacam rangkaiannya. Pada bagian ini, kami melakukan pengujian rangkaian kombinasional pada sistem palang pintu perlintasan kereta api. Rangkaian kombinasional merupakan rangkaian logika yang outputnya hanya bergantung pada kondisi input saat itu, tanpa dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Pada tabel ini terdapat 4 input, yaitu K sebagai sensor kereta, P sebagai status palang, T sebagai timer atau hitungan mundur, L sebagai lampu indikator. Sedangkan output yang dihasilkan adalah M sebagai lampu merah, H sebagai lampu hijau, W sebagai peringatan, I sebagai izin kereta lewat. Setiap kombinasi input diuji untuk memastikan sistem memberikan respon yang sesuai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh kombinasi input menghasilkan output sesuai dengan logika yang dirancang. Selanjutnya adalah pengujian rangkaian sekuensial. Berbeda dengan rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial tidak hanya dipengaruhi oleh input saat ini, tetapi juga oleh kondisi atau state sebelumnya. Pada tabel sebelah kiri ditunjukkan perpindahan state berdasarkan input yang diterima sistem. State direpresentasikan oleh Q2, Q1, dan Q0, sedangkan output sistem terdiri dari lampu merah, lampu hijau, peringatan, dan izin kereta lewat. Diagram state di sebelah kanan menggambarkan alur perubahan kondisi sistem, mulai dari kondisi normal hingga kereta melintas. Urutan prosesnya sebagai berikut. State 00 menunjukkan kondisi normal, yaitu tidak ada kereta dan palang terbuka. Ketika sensor mendeteksi kereta, sistem berpindah ke state 01, yaitu tahap peringatan. Setelah waktu hitung mundur selesai, sistem masuk ke atas state 11, palang ditutup dan alarm aktif. Setelah kereta selesai melintas, sistem berpindah ke state 10. Terakhir, sistem kembali ke state 00 dan siap untuk siklus berikutnya. Baiklah, kita sampai di kesimpulan. Permasalahan kemacetan pada perempatan Gedangan Sidoarjo dipengaruhi oleh posisi perlintasan kereta api yang dinilai sangat dekat dengan persimpangan. Tingginya volume kendaraan pada waktu-waktu tertentu seperti saat pulang kerja, berangkat kerja, ataupun mungkin dalam satu waktu pada sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi, lalu jam 3 sampai jam 6 malam. Dipengaruhi oleh faktor lamanya durasi penutupan palang karena perlintasan dekat dengan stasiun, yang mana hal tersebut menjadikan waktu penutupan palang lebih lama karena palang ditutup sebelum kereta akan berangkat atau saat waktu persiapan juga. Jadi hal tersebut menentukan durasi penutupan akan menjadi sangat lama, serta belum terintegrasinya sistem pengaturan lalu lintas dengan kondisi kedatangan kereta secara real time. Sebagai solusinya, dirancang sebuah sistem traffic light otomatis terintegrasi dengan palang perlintasan kereta api yang didukung oleh sensor pendeteksi kereta, serta layar informasi countdown dan juga sistem monitoring. Sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf.